Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi washabihi ajmain. Apa kabar anak-anak kelas 3 sekalian? Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berjumpa kembali di channel Papi Queen. Hari ini anak-anak sekalian kita lanjutkan pembelajaran kita ya, masih dengan sistem daring di tema 7 subtema 1, dan dipersilakan untuk mempersiapkan buku temanya. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini silakan anak-anak sekalian buka ya buku tema 7-nya. Di sini Bapak sudah buka buku temanya. Ya, ini di halaman, kita baca dulu ya, di halaman 34. Oke, di halaman 34. Seperti biasa, tolong videonya jangan dipercepat anak-anak sekalian ya, karena Bapak akan sedikit menjelaskan materi pada kesempatan kali ini. Ya, ada bacaan ya, teks ya. Nah, kita baca dan silakan nanti anak-anak sekalian untuk mengulang membacanya ya. Bapak hanya menjelaskan poin-poinnya saja. Pengolahan singkong ya. Apa sih singkong ini anak sekalian? Singkong ini di daerah kita itu bermacam-macam sebutannya anak sekalian. Di Indonesia nih ya bermacam-macam. Setiap daerah itu biasanya beda-beda. Ada yang mengatakan singkong ini adalah ubi ya. Ada yang mengatakan umbi. Lalu ada yang mengatakan kalau bahasa Jawanya telo ya. Lalu bodin ya, dan ubi kayu ya, ubi kayu. Nah, atau yang sering kita dengar memang kalau bahasa Indonesianya adalah singkong ya. Nah anak-anak sekalian, di daerah Sumatera Barat singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Nah, di sini memang sudah diblok ya, daerah Sumatera Barat. Sekarang kita harus ketahui daerah Sumatera Barat itu di mana sih anak-anak sekalian? Ya, kalau kita lihat dari namanya, tentunya ini Sumatera ya. Nah, ini Sumatera kan. Bapak lingkari Sumatera berarti dia berada di Pulau Sumatera. Sumatera di bagian mana? Ya, di bagian barat. Seperti itu. Nah, sehingga di daerah Sumatera Barat ini ibu kotanya apa sih? Bukankah ini apa nama provinsinya ya? Sumatera Barat ini provinsi ya anak-anak sekalian. Ya, yang terletak di daerah di Pulau Sumatera. Lalu ibu kotanya apa? Sumatera Barat ini. Ibu kota provinsi Sumatera Barat apa? Ya, Padang. Nah, tentunya kenal anak-anak sekalian ya, Padang. Ya. Lanjut ya. Nah, di daerah Sumatera Barat atau Padang ya, singkong itu diolah dengan berbagai macam bentuk, menjadi berbagai macam bentuk makanan anak-anak sekalian. Mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan. Di sini yang dikatakan lauk pauk ini tentunya adalah makanan yang biasa kita konsumsi dengan makanan kita orang Indonesia ya, asli nasi ya. Jadi makanan pokok kita Indonesia itu tentunya yang bukan bagian sana, yang bukan timur sana ada ya. Yang sagu ada, tapi kalau kita mayoritas itu menggunakan nasi, sehingga di sini yang dikatakan lauk pauk ini adalah sebagai pelengkap untuk kita makan nasi seperti itu. Jadi singkong ini diolah menjadi berbagai macam makanan, mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan. Lalu makanan ringan itu apa anak-anak sekalian? Makanan ringan itu ini Pak, makanan yang enteng, kerupuk itu berarti ya? Bukan. Ya, ini ada hanya istilah saja anak-anak sekalian. Jadi makanan ringannya adalah makanan yang memang hanya sebatas untuk apa ya, bisa dikatakan hanya untuk sebatas pengganjal perut kok diganjal, itu istilah agar apa namanya, sebelum makan siang ibaratnya atau sebelum makan malam, ini makan ringan, makanan yang untuk kita santai ya, sambil cemilan. Nah, ini cemilan, bisa dikatakan cemilan, makanan ringan ini anak sekalian ya. Lanjut ya, gulai singkong. Nah, gulai sayur singkong ya, ini kalau bahasa sebagian di daerah kita
mengatakan kalau gulai ini adalah sayur ya, seperti itu. Lalu kue talam singkong, lalu kacimuih ya. Nah, semua itu adalah makanan yang biasa dibuat untuk konsumsi sehari-hari. Ingat ya, asalnya dari mana? Sumatera Barat. Singkong goreng juga sering dibuat di rumah ya. Daya tahannya paling lama adalah 2 hari. Jadi gini anak-anak sekalian, kalau kita sering bapak kita menanam singkong ya, atau kalau bahasa kita di sini adalah ubi kayu ya, kita goreng atau kita rebus, itu paling lama bertahan itu 2 hari ya anak sekalian. Dan memang iya, apalagi digoreng ya, apalagi direbus. Kalau direbus mungkin nggak bisa lama ya, sebentar mungkin sudah berair kayak gitu, seperti itulah. Nah, lalu anak-anak sekalian, teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Ya, kita telah pelajari sebelum video pembelajaran ini anak-anak sekalian, dengan adanya teknologi pangan ya. Jadi nilai lebih bagi bahan makanan hasil panen melalui berbagai cara ya diberikan oleh teknologi pangan tersebut. Nah, gimana caranya atau tekniknya? Tekniknya adalah melalui pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Jadi ada 3 metode atau 3 teknik yang dilakukan untuk mengolah hasil panen ya, dengan teknologi pangan agar daya tahan makanan tersebut dapat lumayan lama atau dapat awet ya. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara pengawetan ya, Bapak hapus dulu, yaitu dengan cara atau melalui pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Nah, namanya pengawetan itu diawetkan, ada caranya. Nah ya, sekalian ya, kalau pengemasan dikemas ya, dan penyimpanan berarti disimpan. Berarti ada khusus ini ya. Ini teknik khusus anak-anak sekalian, antara pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan ini ada teknisnya khusus ya, caranya khusus ya gitu. Lalu dengan demikian singkong dapat dinikmati dalam jangka waktu yang lebih lama ya. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Singkong diolah menjadi daka-daka, karak kaliang, rendang singkong, dan karupuak singkong pedas. Ini bahasa Padang ya. Lalu teknik pengemasan yang baik mampu membuat makanan tersebut awet hingga 3 bulan bahkan lebih ya, seperti itu. Nah, lanjut. Nah, sekarang kita lihat anak-anak sekalian ya, di halaman 35. Nah, inilah anak-anak sekalian yang kita baca tadi di teks bacaan yang di halaman 34 ya. Nah, ini gambarnya, kita amati ya. Di sini ada gulai singkong. Artinya gulai singkong bukan singkong ya, ini daun singkongnya ya sebenarnya ya. Daun singkongnya, sayur daun ubi kalau kita bilang di sini. Lalu ini ada karak kaliang. Nah, jadi ini anak-anak sekalian, seperti Bapak sampaikan pada video pembelajaran sebelumnya. Jadi suatu daerah itu mempunyai ciri khas atau makanan daerah yang berasal dari daerah tersebut. Namun kemungkinan di daerah yang lainnya pun ada, bentuknya sama, bahannya mungkin sama, cara pengerjaannya sama, namun namanya berbeda. Ya kan? Kalau seperti ini kan mungkin kalau di daerah ini Jawa ya, mungkin ini kan beda. Nah, ini ada yang seperti ini ya, kelenting ya, seperti itu, hampir sama seperti kelenting ya mungkin ya. Kalau di sini namanya kelenting. Ya. Nah, ini namanya karak kaliang. Lalu ini yang dikatakan daka-daka. Nah, ini seperti kentang itu ya, diiris kecil-kecil ya. Nah, kalau yang di bawah ini adalah karupuak sanjay. Nah, ini Masya Allah, ini lezat sekali ya, dilumuri sambal ya, ini pokoknya mantap ya. Lalu yang selanjutnya adalah kacimui. Nah, seperti ini bentuknya. Lalu kue talam singkong, seperti ini bentuknya, seperti kue lapis.
Dan yang terakhir nih, rendang singkong. Jadi singkongnya saja bisa direndang, anak-anak sekalian ya. Bukan daging saja, bukan daging sapi saja bisa direndang. Ya, namun singkong pun ternyata dapat direndang. Oke, anak-anak sekalian, demikian sedikit penjelasan materi yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan untuk tugasnya hari ini, anak-anak sekalian, silakan kalian lihat di halaman 36 langsung ya. Di situ adalah tentukan kalimat utama dari teks bacaan di atas. Ingat ya, kalimat utamanya. Ini ada contoh nih, 1. Ya, paragraf 1 di kalimat utamanya adalah di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Lalu paragraf 2-nya apa? Diisi. Paragraf 3-nya apa? Diisi. Ya, silakan ditulis di buku tulis. Usahakan anak-anak sekalian ya, tulisan yang rapi, bersih, tidak banyak coretan ya, dan bisa dibaca ya anak-anak sekalian ya. Jadi jangan sampai kalian yang nulis sendiri, ketika nanti Bapak suruh membaca tulisan kalian tidak bisa bacanya, kan lucu ya. Nah, jadi silahkan ditulis yang rapi, yang bersih, dan tulisannya tentu bisa dibaca oleh kalian sendiri ya, jangan nanti nggak bisa dibaca ya, seperti itu anak-anak sekalian ya. Nah, jadi tugasnya cukup itu 1, 2, dan 3. 1 hanya contoh anak-anak sekalian ya, Bapak lingkari. 2 dan 3. Nah, ini dikerjakan. Nggak usah dibuat garis seperti ini. Ini kan nanti kalian buat garis seperti ini kan hanya ilustrasi aja ya. Nah, contoh saja bahwasanya ini ada garisnya seperti buku tulis. Kalau sudah di buku tulis nggak perlu digaris-garis seperti ini. Oke, demikian anak-anak sekalian. Tetap semangat belajar daring di rumah. Dan mudah-mudahan puasa kita hari ini ya, sampai kita berbuka dan amalan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.